Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersemangat dalam segala kegiatan, ya, baik itu kegiatan yang formal maupun kegiatan hiburan, ya. Jadi Ibu harapkan semangat kamu tidak pernah luntur, tidak pernah lekang oleh waktu. Mari kita belajar, ya. Assalamualaikum anak-anak. Ya, hari ini kita belajar di buku tema yang baru, tema 8. Tema 8. Wow. Di sini ada beberapa bulatan-bulatan. Nah, media ini nantinya akan dipelajari oleh kita pada pertemuan beberapa kali ke depan, ya. Baik, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita melakukan kegiatan rutinitas kita seperti satu, berdoa, ya, kemudian membersihkan diri, lalu makan makanan yang bergizi, dan tetap stay tune, lihat video pembelajarannya, tidak boleh di skip, kemudian bacalah buku sebagai pendamping belajarmu di rumah. Mohon maaf, Bu Ira dan Pak Bahri bukan tidak mau bertemu dengan kalian, tetapi memang masanya, ya, memang mungkin rezeki kamu berada di rumah totalitas dengan orang tua dan bertatap muka dengan Bu Ira dan Pak Bahri hanya sesekali waktu, ya, dan itu pun bukan kegiatan formal, ya. Jadi kegiatan formalnya hanya pembelajaran satu arah, tapi tidak menyurutkan, ya, tidak menyurutkan kasih sayang kami. Tetaplah kami berkasih sayang dengan kalian, ya, tentunya dengan selalu memperhatikan apa yang kalian lakukan, tugas-tugas yang kalian kerjakan, ya, dan memberikan pemakluman yang tiada henti-hentinya dengan keterbatasan yang kita miliki, termasuk keterbatasan sebagai guru, ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan, ya, baik dari siswa maupun guru pasti memiliki keterbatasan dalam metode daring. Baik, nak, tetap kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Ibu pimpin dulu doanya. Iya, berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ya. Setelah berdoa, kalau bisa sebelum melakukan kegiatan belajar, kamu berjemur dulu, berolahraga dulu, ya. Lalu tetap kami menghimbau, ya, tetap menerapkan protokol yang telah digaungkan, yang telah dihimbau oleh pemerintah, ya, yang tadinya 3M menjadi 4M dan sekarang menjadi 5M. Nah, protokol tersebut sebagai upaya tindakan pencegahan penyakit berbahaya, ya, apalagi sekarang ini virus corona ini sudah bermutasi menjadi beberapa varian-varian terbaru. Mudah-mudahan cepat terselesaikan, Allah cepat mengangkat penyakit dan wabah ini, dan kita diberikan kembali kesempatan, kebebasan untuk menghirup udara bebas tanpa menggunakan protokol-protokol tersebut, ya, nak, ya. Baiklah, Ibu mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Wow, satu video 3 pembelajaran, Bu Ira? Iya, karena memang dilihat dari kurun waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi kelas 6 seyogyanya, ya, sepatutnya berakhir di bulan ini. Nah, maka itu untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan diri kamu belajar, Ibu dan Pak Bahri akan memadatkan pembelajaran per videonya. Jadi yang Ibu harapkan, walaupun pertemuan kita terasa lebih singkat, ya, tetapi mudah-mudahan kasih sayang kamu kepada Bu Ira dan Pak Bahri terus ada dengan cara bersemangat dan belajar dengan tekun. Baik, pembelajaran 1, 2, dan 3, yaitu subtema 1 tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Jadi di dalam pembelajaran 1, ya, kamu akan diminta mempelajari tentang beberapa materi pelajaran. Nah, melihat dari temanya, perbedaan waktu dan pengaruhnya, tentu materi ini bermuatan dengan materi IPA, ya.
jika kita bertemu dan bertatap muka di kelas, tentunya kita akan melakukan beberapa upaya praktek agar kamu memahami materi yang akan kita bahas ya. Karena kita tidak bisa melaksanakan praktek, maka Bu Ira juga hanya terbatas ya menggunakan media yang disediakan oleh pemerintah untuk mengupayakan agar kalian memahami apa yang akan kita pelajari. Nah, di dalam pembelajaran 1 ada beberapa anak yang melaksanakan kegiatan olahraga. Mereka begitu bersemangat ya, mereka begitu bersemangat. Kenapa bersemangat ya? Karena mereka sangat menggemari permainan olahraga. Nih, beberapa anak laki-laki diantaranya ada kelas 6 pasti suka ya dengan olahraga, apalagi bola ya. Pasti yang namanya permainan bola itu ya, baik itu waktunya sedikit maupun panjang, pasti selalu minta spek waktu. Bu, sedikit lagi ya Bu olahraganya, padahal hanya totalitas bermain bola ya. Tidak apa-apa, ini semua dimaklumi ya, hampir menyeluruh di bagian lini masyarakat yang namanya permainan sepak bola amat sangat digemari. Hanya Ibu ingatkan, bermain bola itu ada teknik-tekniknya, tidak asal ya. Kalau asal nantinya akan menyebabkan cedera luar maupun cedera dalam. Yang bahaya adalah cedera dalam. Jadi bermainlah olahraga dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru olahraga ya. Jadi jangan asal sepak ya. Nah, mereka tidak mau berhenti bermainnya karena waktu sudah semakin sore, akhirnya mau tidak mau mereka berhenti bermain bola, kawanan anak-anak ini. Nah, sampai ada yang melakukan pernyataan, wah coba saja ya terang benderang ini terus terjadi, tidak ada gelap. Nah, berbicara tentang terang benderang dan gelap, nah itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi bumi kita ini bumi ya nak ya, nih sama cabinya dengan muka wajah Bu Ira. Ini bumi kita ini ada di dalam ya, bumi kita ada di dalam. Bumi kita berbentuk bola. Jika dilihat dari global, tiruan bola bumi, sebenarnya pada kenyataan sebenarnya ya, bumi kita itu berbentuk bulat pepat atau lebih dikenal seperti bulat telur ya. Kamu sering makan telur, berarti kamu bisa menggambarkan dari bentuk bumi tersebut. Nah, ini hanya tiruan bola bumi yang menyerupai bumi dalam keadaan sebenarnya. Nah, bola bumi ini ya, nah ini yang berwarna putih ini kondisi ketika pada siang hari, jadi masih banyaknya cukupnya cahaya matahari. Nah, apabila kalian ketika bertatap muka ya, kalian akan melihat ada perbedaan di dalam global ini banyak garis-garis. Nah, garis-garis titik-titik ini adalah rasi bintang yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Nah, bumi kita ini memiliki sumbu ya, memiliki poros nih. Ini porosnya nih. Nih, buminya bergerak ya. Nah, ini porosnya. Ya, ini poros buminya. Pada kenyataan sebenarnya tidak ada besi begini ya. Ini porosnya. Ini agar kamu tahu ya. Ini nah, poros ini menyebabkan bumi bergerak. Ya, menyebabkan bumi bergerak. Nih, menyebabkan bumi bergerak. Nah, pergerakan poros bumi ini mempengaruhi beberapa kenampakan yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi ini porosnya. Nah, kemudian bumi pun bergerak mengelilingi sumbunya. Sumbunya yang berada di tengah nih, yang berwarna-warni ini sumbunya. Ya, ini sumbunya. Nah, dia bergerak mengelilingi matahari. Jadi Ibu singkirkan dulu ya. Bumi kita berbentuk bulat pepat ya. Akibat dari pergerakan bumi menyebabkan beberapa kenampakan alam. Nah, yang patut kita pelajari adalah bahwa bumi merupakan bagian dari sistem tata surya yang ada ya, yang ada di jagat raya ini. Jadi Allah menciptakan sistem tata surya yang begitu banyaknya. Nah, salah satu sistem tata surya yang telah melakukan penelitian demi penelitian dan mendapatkan informasi yang secara akurat adalah sistem tata surya yang kita adopsi, yang kita rasakan ya. Sistem tata suryanya ini disebut dengan Milky Way. Nah, namanya tuh sistem tata suryanya namanya Milky Way. Nah, sistem tata surya ini terdapat beberapa
anggota-anggota tata surya. Salah satunya adalah matahari sebagai sumber utama cahaya dari banyaknya anggota sistem tata surya. Nah, bumi merupakan bagian dari sistem tata surya yang disebut dengan keluarga planet. Jadi bumi itu salah satu bagian dari planet yang ada di sistem tata surya. Nah, berkaitan dengan sistem tata surya nanti dibahas di pembelajaran selanjutnya, di tema selanjutnya. Jadi kita bahas tentang perputaran bumi pada porosnya dulu nih ya, pada sumbunya ya, di sumbu bumi. Nah, perputaran bumi pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Rotasi bumi terjadi selama 24 jam. Tetapi tepatnya 23 jam, 56 menit dan 4 detik itu tepatnya. Nah, diakumulasi dibulatkan menjadi 24 jam. Artinya satu hari, satu malam. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bagaimana siswa ya, anak-anak Bu Ira dan Pak Bari ini mengetahui kenapa terjadi siang nih, kondisi siang bumi, dan kenapa terjadi malam hari. Wow, Bu Ira punya globe yang luar biasa indah-indah. Ya, Bu Ira semangat sekali karena banyak sekali media yang diberikan oleh pemerintah untuk menunjang belajar siswa ya. Ini adalah kenampakan globe pada malam hari, kenampakan bumi pada malam hari. Nah, yang bercahaya ini adalah bagian bumi ya, di mana bagian bumi itu tersinari oleh matahari. Nah, kalau kamu praktekkan menggunakan senter ya, maka bagian yang tersinari oleh senter, maaf ya, Bu Ira pakai handphone untuk senter ya. Mana senter Bu Ira? Nah, ini bagian kalau tidak terlihat, jadi bagian yang kena cahaya matahari ya, sebagiannya ini merupakan bagian pada siang hari. Sedangkan bagian gelap ya, bagian gelap yang tidak tersinari oleh cahaya matahari adalah kenampakan pada malam hari. Nah, ini dipisah oleh medianya, ada pada siang hari, jadi kenampakannya seperti ini. Jadi terlihat ya, ada beberapa tempat yang tersinari oleh cahaya matahari. Nah, ini terjadinya siang. Nah, ini terjadinya malam hari. Nah, yang terlihat oleh cahaya bolam ya, ada bolam di dalam globe ini adalah rasi bintang yang muncul, bintang-bintang yang muncul. Jadi jika mengamati beberapa majalah-majalah atau kaleidoskop ya, ada beberapa nama-nama bintang ya, seperti Leo, Virgo dan sebagainya, itu adalah sebuah nama di rasi bintangnya. Nah, biasanya ditentukan dari pandangan seseorang terhadap satu hal yang terjadi pada rasi bintang tersebut, sehingga disamakan dengan bulan terjadinya. Nah, di sini ada November, ada Agustus, di mana Agustus rasi bintangnya adalah Leo ya. Iya. Baik. Itu sekilas tentang gambaran siang dan malam. Nah, bagaimana terjadinya siang dan malam? Nah, terjadinya siang dan malam itu akibat dari perputaran bumi pada porosnya. Salah satu dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Nah, ketika cahaya matahari menghadap ke permukaan bumi ya, jadi ketika bumi menghadap ke cahaya matahari, berarti sebagian dari permukaan bumi tersebut mengalami siang, sedangkan sebagian bumi yang tidak mendapat sinar matahari mengalami malam hari. Itu dia salah satu akibat dari rotasi bumi. Nah, di dalam buku temamu ya, kalian diminta mengamati dalam gambar di halaman 3. Apa saja sih ciri-ciri siang dan malam hari? Tentunya ketika pada siang hari cahaya matahari begitu banyak sehingga tidak memerlukan
ya, tidak memerlukan penerangan tambahan untuk melakukan aktivitas. Kemudian cahaya mataharinya, bentuk mataharinya itu terlihat jelas ketika pada pagi hari ya. Lalu udara, karena cahaya matahari begitu banyak masuk ke dalam bumi sehingga udara menjadi lebih hangat, jadi terasa lebih panas ataupun hangat. Nah, berbanding terbalik dengan malam hari. Ketika malam hari, matahari tidak terlihat, tidak nampak karena tertutupi oleh awan yang gelap ya. Jadi sebenarnya yang perlu kalian ketahui, yang bergerak adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Matahari dari mulai diciptakan hingga dengan hari ini ya, pada saat ini tidak bergerak, hanya menghasilkan cahaya matahari. Apabila matahari bergerak beberapa detik atau beberapa inci saja, bisa menyebabkan kekacauan sistem tata surya dan mungkin tanda-tanda awal dari akhir zaman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa bukan matahari yang timbul dan tenggelam, melainkan bagian dari planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari, termasuk di dalamnya adalah bumi. Bumi mengelilingi matahari sehingga menimbulkan berbagai macam kenampakan. Tadi Bu Ira garis bawahi, ada timbul dan tenggelam matahari. Konon kita ya sebagai orang awam selalu bilang, wah, cahaya matahari sudah muncul, mataharinya sudah ada, wah, mataharinya tenggelam. Padahal itu adalah gerak semu harian matahari, karena memang yang terlihat bahwa matahari bergerak, itu merupakan gerak semu harian matahari. Nah, untuk mengetahui ya, Bu Ira jelaskan tentang peristiwa gerak semu harian matahari. Jadi bumi bergerak seperti gangsing. Ini kayak gangsing ya. Kalau kamu bermain gangsing, bumi kita ini muter kayak gangsing. Tuh, muter seperti ini nih. Ini kayak gangsing ya. Bumi kita muter seperti gangsing. Nih. Ya, tuh, ini bumi kita muter seperti gangsing. Nah, perputarannya ini ya mengelilingi garis hayal, garis hayal nih, ini garis hayal ya, ini yang di tengah-tengah yang membelah bumi menjadi dua, ini garis hayal ya. Dia karena perputarannya itu kan mengelilingi garis hayalnya. Nah, yang disebut dengan sumbu. Nah, ini mengelilingi ini. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut dengan rotasi bumi. Nah, ini dari gerakan inilah menyebabkan sehingga seolah-olah cahaya matahari timbul dan tenggelam. Padahal mataharinya tepat posisinya, tidak berubah. Karena dia bergerak sehingga seolah-olah ada timbul dan tenggelam. Itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Jadi, Ibu ulangi kembali, gerak semu harian matahari dipengaruhi oleh gerakan bumi terhadap sumbunya. Ya, seolah-olah matahari timbul dan tenggelam. Nah, itu adalah akibat yang kedua dari rotasi bumi, terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah gerak semu harian matahari. Manusia melihat dengan mata biasa bahwa mataharilah yang bergerak, tetapi dalam ilmu sains matahari tidak bergerak. Yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari dengan sumbunya ya. Baik, Ibu minta kepada kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 7 ya, tentang percobaan terjadinya siang dan malam dan informasi berkaitan dengan gerak semu harian matahari. Nah, ditulis di buku tulismu menggunakan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Itu untuk muatan IPA-nya. Mari kita belajar ke pembelajaran kedua. Nah, selain dua dampak yang tadi Ibu sebutkan, terjadinya siang dan malam, lalu gerak semu harian matahari, maka
waktu, perbedaan waktu antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tadi yang ketiga dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Nah, perbedaan waktu khususnya di negara Indonesia adalah terbagi menjadi 3. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi apabila kalian mendapati sanak saudara, teman pena kalian berada di luar kota, bahkan di luar pulau, maka pasti akan ada perbedaan waktu. Contoh, waktu Indonesia Barat ada di DKI Jakarta, sedangkan waktu Indonesia Tengah ada di Kepulauan Sulawesi, salah satunya adalah Sulawesi Utara. Lalu waktu Indonesia Timur ada terletak di Kepulauan Papua, salah satunya di Irian Jaya. Jadi ketika di sini di Bekasi jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Maka di Sulawesi Utara berbeda waktunya 1 jam, mereka jam 11 ya. Lalu di Papua berbeda waktunya di Bekasi 2 jam. Jadi di Papua sudah jam 12. Makanya ketika ada orang tuamu yang berpergian umroh ataupun haji atau dinas ke luar negeri, maka perbedaan waktunya pun akan semakin jauh. Ada yang sampai dengan perbedaan waktunya 9 jam. Amerika Serikat, DKI Jakarta dan Amerika Serikat itu perbedaan waktunya 9 jam. Jadi perlu disesuaikan ya. Nah, sayang, kamu bisa membaca informasi tersebut tentang perbedaan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, setiap bergeser 1 derajat setiap bergeser 1 derajat itu perbedaan waktunya 4 menit. Nah, contoh di DKI Jakarta dengan Semarang dengan Semarang itu perbedaan waktunya, kurun waktunya sampai dengan 7 menit. Kenapa? Ini simpel aja, sederhana aja. Ketika Bu Ira sahur di Bekasi nah sampai ketika pulang kampung di Semarang, nah mereka biasanya lebih lama, 6 menit buka puasanya. Jadi makanya Bu Ira pasti melihat tayangan azan maghrib itu di DKI Jakarta dan sekitarnya. Itu salah satu contoh sederhana. Jadi bergeser 4 menit bergeser 4 menit. Nah, di sini ada peta yang sudah dibagikan berdasarkan wilayah waktunya. Tugas kamu adalah mencari informasi tentang wilayah-wilayah mana sajakah yang termasuk wilayah waktu barat, tengah, dan timur. Jadi nama wilayahnya tuh ada globe, sama kayak yang Ibu jelaskan ya. Nah, perputaran bumi dan akibatnya, bumi kita berputar membentuk lingkaran, ada keterangannya pada halaman 13 ya. Nah, 360 derajat membutuhkan waktu 24 jam. Ini disebut dengan perputaran bumi pada porosnya yang disebut dengan rotasi bumi. Nah, tahukah kamu garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Jadi ada garis lintang yang membelah bagian utara dan selatan, ada garis bujur. Harusnya globenya yang lebih identik yaitu tentang dunia, peta dunia. Jadi di situ ada garis lintang dan garis bujur. Ya, lalu kamu akan lihat nih di sini di halaman 17 ada lagu Ambilkan Bulanku kamu nyanyikan bersama dengan sanak saudaramu, orang tuamu boleh tidak perlu divideokan, dikirim ke Telegram Bu Ira atau Pak Bari, tidak perlu. Jadi yang kamu isi di pembelajaran kedua, 1 tentang wilayah-wilayah yang termasuk waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Lalu jawablah pertanyaan pada halaman 15 tentang informasi penting. Ini muatan bahasa Indonesia ya.
Nah, lanjut nak ke pembelajaran ketiga ya, ke pembelajaran ketiga. Di sini ada teks ya antara paman dengan Alan. Nah, ini kamu baca teksnya ya, kamu baca. Lalu paman Alan ini berkunjung ya. Paman Alan ini tinggal dan menetap di negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara bagian kawasan Asia Tenggara ya. Letaknya di atas Pulau Sumatera. Wilayahnya lebih kecil dibandingkan, lebih kecil dibandingkan Pulau Bangka Belitung. Lebih kecil pula dibandingkan Pulau Bali, Denpasar Bali. Jadi sangat kecil. Tapi merupakan negara maju. Kenapa? Karena penduduk di negara Singapura adalah penduduk yang memiliki etos kerja yang tinggi, ya, penduduk yang menghargai waktu dan tentunya penduduk yang menghargai lingkungan tempat tinggalnya. Jadi diberdayakan dengan semaksimal mungkin. Lalu di halaman 21-nya ada peta kawasan Asia Tenggara beserta ibu kota dan gambar benderanya ya. Nah, di sini di halaman 22, 23 ya, kalian akan mendapatkan bacaan tentang informasi kawasan di Asia Tenggara. Tentunya berkaitan dengan kondisi geografis dan astronomis kawasan Asia Tenggara. Tugas yang Bu Ira sampaikan adalah carilah informasi tentang letak astronomis dan letak geografis kawasan Asia Tenggara. Lalu lanjut ke muatan IPS di halaman 24. Di sini tentang kenampakan alam dan keadaan alam negara Singapura ya, atau Singapura. Di situ tertera jelas ya datanya dari mulai ibu kota hingga mata uang. Nah, tugas kamu adalah menjawab pertanyaan pada halaman 26 hingga 27 dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan selama 1 hari sayang. Karena apa? Karena di hari berikutnya tentunya ada pembelajaran berikutnya ya. Untuk itu Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kondisi badan agar tetap maksimal dan sehat. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.